Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam budaya, lestari budayaku. Sebelumnya perkenalkan saya Fitriya Nur Aulia Marzuki, NIM 250201301124, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2025, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ekologi sastra. Pertama, latar belakang. Saat ini, dunia sedang menghadapi berbagai bentuk krisis lingkungan, seperti pemanasan global, pencemaran air dan udara, deforestasi besar-besaran, serta kepunahan spesies. Kerusakan lingkungan ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak seimbang dengan daya dukung alam. Sastra sebagai produk budaya ternyata tidak lepas dari isu-isu tersebut. Banyak karya sastra yang menggambarkan alam yang rusak, hutan yang terbakar, sungai yang tercemar, serta penderitaan manusia akibat bencana alam. Hal ini menunjukkan bahwa sastra tidak hanya mengisahkan kehidupan sosial manusia, tetapi juga kehidupan ekologisnya. Dari sinilah muncul kebutuhan untuk membaca dan mengkaji karya sastra dengan pendekatan baru, yaitu ekologi sastra, agar dapat berperan sebagai media refleksi, kritik, dan penyadaran lingkungan. Untuk kedua, pengertian ekologi. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya rumah atau tempat tinggal, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga secara harfiah, ekologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang rumah kehidupan. Dalam ekologi, kehidupan dipandang sebagai suatu sistem yang berhubungan antara manusia, hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara. Jika salah satu unsur mengalami kerusakan, maka seluruh keseimbangan sistem akan terganggu. Pengertian sastra. Sastra merupakan karya seni yang menggunakan bahasa sebagai media utama untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, pengalaman, dan imajinasi manusia. Sastra dapat berbentuk puisi, cerpen, novel, maupun drama. Di dalam sastra, kehidupan manusia direpresentasikan dengan berbagai cara, termasuk hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Alam sering dijadikan latar, simbol, bahkan tokoh penting dalam cerita. Selanjutnya, pengertian ekologi sastra. Ekologi sastra adalah pendekatan dalam kajian sastra yang meneliti hubungan antara teks sastra dengan lingkungan alam. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana alam dipresentasikan, bagaimana manusia memperlakukan alam, dan bagaimana dampak kerusakan lingkungan yang digambarkan dalam karya sastra. Dalam ekologi sastra, alam tidak hanya dipandang sebagai latar tempat terjadinya peristiwa, tetapi sebagai entitas hidup yang memiliki nilai, makna, dan hak untuk dipertahankan. Selanjutnya, sejarah perkembangan ekologi sastra. Selanjutnya, sastra, perkembangan ekologi sastra. Kajian ekologi sastra mulai berkembang pada akhir abad ke-20.
terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Tokoh penting yang memperkenalkan istilah ecocentrism adalah William Woodcock pada tahun 1978. Kemudian dikembangkan lebih luas oleh Cheryl Guthrie. Perkembangannya dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran global terhadap krisis lingkungan, seperti krisis energi, pencemaran industri, dan perubahan iklim. Para kritikus sastra mulai menyadari bahwa sastra memiliki peran penting dalam membangun kesadaran ekologis. Di Indonesia, kajian ini dikenal bersamaan dengan meningkatnya isu kerusakan lingkungan akibat penebangan liar, pertambangan, dan industrialisasi. Selanjutnya, tujuan ekologi sastra. Ekologi sastra memiliki beberapa tujuan utama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup melalui karya sastra. Kedua, mengkritik perilaku manusia yang merusak ekosistem alam. Yang ketiga, menumbuhkan empati terhadap makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Yang keempat, mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Selanjutnya, ruang lingkup ekologi sastra. Ruang lingkup ekologi sastra sangat luas karena berkaitan dengan berbagai persoalan lingkungan yang ada di sekitar manusia. Di antaranya, kerusakan hutan dan deforestasi, pencemaran air sungai dan laut, limbah industri dan sampah plastik, perubahan iklim yang ekstrem, kepunahan hewan dan lingkungan. Konsep alam dalam sastra. Dalam karya sastra, alam tidak selalu digambarkan secara netral. Alam dapat muncul sebagai tempat yang indah dan damai, korban dari keserakahan manusia, sumber kehidupan sekaligus ancaman, simbol kemurnian atau kehancuran. Alam sering mengalami perubahan dalam alur cerita. Awalnya indah, subur, dan bersih, namun perlahan berubah menjadi gersang, kering, dan tercemar. Perubahan ini menjadi simbol dari kerusakan moral manusia. Selanjutnya, hubungan manusia dan alam. Hubungan manusia dengan alam dalam karya sastra seringkali digambarkan tidak seimbang. Manusia cenderung bertindak sebagai penguasa, bukan penjaga alam. Demi kepentingan ekonomi dan kekuasaan, manusia menebang hutan, mencemari sungai, dan merusak tanah. Akibat perbuatannya, alam digambarkan memberontak melalui banjir besar, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Selanjutnya, konflik ekologis dalam sastra. Konflik ekologis yang muncul dalam sastra biasanya juga berkaitan dengan konflik sosial dan ekonomi. Contohnya, perusahaan besar melawan masyarakat adat, tambang merusak lahan pertanian, pembangunan pabrik mencemari sungai, pembukaan lahan menyebabkan banjir. Konflik-konflik tersebut menunjukkan bahwa masalah lingkungan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan keadilan sosial dan keberlangsungan hidup manusia. Baik, selanjutnya, alam sebagai tokoh. Dalam ekologi sastra,
Alam bukan hanya latar tempat, tetapi dipandang sebagai tokoh yang diam namun berperan penting. Alam dapat digambarkan memiliki emosi seperti marah, sedih, dan terluka. Misalnya hutan digambarkan seolah menangis. Ketika ditebang, atau laut digambarkan mengamuk setelah tercemar. Personifikasi ini bertujuan untuk menumbuhkan empati pembaca terhadap alam. Selanjutnya, ekologi dalam puisi. Puisi menjadi bentuk karya sastra yang paling efektif untuk menyampaikan pesan ekologis karena menggunakan bahasa kiasan simbol yang kuat. Alam sering digambarkan sebagai ibu, sahabat, atau rumah kehidupan. Contoh tema dalam puisi ekologi antara lain kehilangan hutan, sungai yang menjadi racun, dan binatang yang kehilangan habitat. Puisi membuat pembaca tidak hanya memahami, tetapi juga merasakan penderitaan alam. Ekologi dalam cerpen. Dalam cerpen, tema lingkungan biasanya digambarkan melalui kehidupan tokoh-tokoh tertentu, seperti petani, nelayan, atau masyarakat desa. Tokoh mengalami langsung dampak dari kerusakan lingkungan. Contohnya, seorang petani kehilangan sawah karena banjir, atau nelayan tidak bisa mencari ikan karena laut tercemar. Cerita singkat ini membuat persoalan lingkungan terasa lebih dekat dan nyata. Ekologi dalam novel. Novel memberi ruang yang lebih luas untuk menggambarkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang. Pembaca dapat melihat perubahan dari generasi ke generasi, dari alam yang subur menjadi alam yang rusak. Konflik antara masyarakat kecil dengan konspirasi besar sering menjadi inti cerita. Novel-novel ini biasanya juga mengandung kritik terhadap kapitalisme dan keserakahan manusia. Selanjutnya, ekologi dalam drama. Drama menampilkan masalah lingkungan melalui dialog dan adegan di atas panggung. Hal ini membuat pesan yang disampaikan menjadi lebih hidup dan langsung. Drama lingkungan sering dipentaskan untuk tujuan kampanye atau edukasi masyarakat. Penonton tidak hanya menonton cerita, tetapi juga merenungkan dampaknya bagi kehidupan nyata. Selanjutnya, sastra sebagai kritik lingkungan. Sastra memiliki kekuatan untuk mengkritik tanpa harus berteriak. Kritik disampaikan melalui simbol, alur cerita, dan tokoh. Justru karena sifatnya yang halus, sastra bisa lebih menyentuh dan membekas. Disinilah sastra berfungsi sebagai media peringatan, media advokasi, dan media kesadaran ekologis. Selanjutnya, sastra dan aktivisme lingkungan. Sastra tidak hanya berhenti sebagai karya yang dibaca atau dinikmati, tetapi juga bisa menjadi alat perjuangan dalam gerakan lingkungan. Banyak aktivis, komunitas sastra, dan pegiat lingkungan menggunakan karya sastra sebagai media untuk menyuarakan kritik, keresahan, dan harapan terhadap kondisi bumi saat ini. Melalui puisi-puisi bertema alam, cerpen tentang kerusakan hutan, atau novel lingkungan, pesan tentang pentingnya menjaga alam dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Sastra mampu menyentuh sisi emosional manusia yang seringkali tidak tersentuh oleh data atau laporan ilmiah. Selanjutnya, contoh karya sastra bertema alam.
Beberapa karya dunia yang terkenal dengan tema ekologi adalah: pertama, Walden Henry David Thoreau menggambarkan kehidupan sederhana di tengah alam dan mengajak manusia kembali pada keselarasan dengan lingkungan. Silent Spring. Kedua, Silent Spring Rachel Carson mengkritik penggunaan pestisida yang berlebihan dan dampaknya terhadap alam, terutama pada burung dan ekosistem. Life of Ian Martel menggambarkan hubungan manusia dan hewan di tengah luasnya hutan yang penuh misteri dan bahaya. Selanjutnya, contoh karya bertema alam. Sastrawan Indonesia banyak yang menaruh perhatian besar pada persoalan alam dan lingkungan dalam karyanya. Mereka menjadikan alam sebagai ruang kritik terhadap keserakahan manusia dan ketidakadilan dalam pembangunan. Beberapa contohnya, puisi-puisi W.S. Rendra yang mengkritik kerusakan alam akibat industrialisasi dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Novel Ahmad Tohari yang menggambarkan kehidupan desa, alam pedesaan, serta perubahan lingkungan yang membawa penderitaan pada masyarakat kecil. Yang terakhir, karya Eka Kurniawan yang menyeratkan dampak eksploitasi dan konflik sosial akibat perubahan sumber daya. Dan selanjutnya, kearifan lokal dan hubungannya dengan alam. Dalam sastra tradisional dan cerita rakyat, alam sering dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan harus dihormati. Masyarakat adat meyakini bahwa alam memiliki roh atau kekuatan tertentu yang harus dijaga keseimbangannya. Kearifan lokal yang sering muncul dalam sastra antara lain: pertama, larangan menebang hutan sembarangan. Kedua, mitos penjaga gunung dan laut. Yang ketiga, cerita tentang bencana. Yang ketiga, cerita tentang bencana akibat melanggar adat alam. Yang keempat, tradisi menjaga sumber mata air dan sungai. Selanjutnya, antroposentris dan ekosentris. Dalam cara pandang terhadap alam, terhadap dua konsep utama, yaitu antroposentris dan ekosentris. Antroposentris adalah cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu. Alam dianggap hanya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pola pikir inilah yang sering jadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Sebaliknya, ekosentris memandang setiap makhluk hidup memiliki nilai dan hak hidup yang sama. Manusia hanyalah bagian kecil dan manusia hanyalah bagian kecil dari ekosistem yang lebih besar. Selanjutnya, relevansi ekologi sastra di era modern. Di era modern, manusia hidup dalam kemajuan teknologi, industri, dan globalisasi. Namun, di sisi lain, bumi mengalami krisis hebat seperti perubahan iklim ekstrem, naiknya suhu global, mencairnya es di kutub, kebakaran hutan, serta banjir besar di berbagai wilayah. Dalam situasi ini, ekologi sastra menjadi sangat relevan karena pertama, mengingatkan manusia tentang dampak perbuatannya. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga bumi. Yang ketiga,
membantu generasi muda memahami masalah lingkungan melalui bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, ekologi sastra dalam dunia pendidikan. Pendekatan ekologi sastra sangat cocok diterapkan dalam dunia pendidikan, baik di sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini karena ia menggabungkan pembelajaran bahasa, sastra, dan lingkungan dalam satu kesatuan yang bermakna. Manfaat penerapannya dalam pendidikan yaitu membentuk karakter. Manfaat penerapannya dalam pendidikan, pertama, membentuk karakter peduli lingkungan. Kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial. Yang ketiga, membuat pembelajaran sastra lebih konseptual. Yang keempat, menghubungkan teori dengan realitas kehidupan. Selanjutnya, analisis contoh karya. Kalimat puisi, hutan kini tinggal lama, digantikan debu dan beton. Makna ekologis yang terkandung, pertama, hutan melambangkan kehidupan, kesuburan, dan keseimbangan alam. Kedua, debu dan beton melambangkan pembangunan yang rusak. Ketiga, perubahan tersebut menunjukkan hilangnya ruang hijau akibat keserakahan manusia. Kalimat sederhana ini menyampaikan kritik tajam terhadap pembangunan yang mengabaikan kelestarian alam. Pembaca diajak untuk merenung bahwa kemajuan tanpa kepedulian lingkungan hanya akan membawa kehancuran. Oke, next. Kelebihan dan kekurangan ekologi sastra. Kelebihan, pertama, relevan dengan kondisi dunia saat ini. Yang kedua, menggabungkan sastra, lingkungan, dan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, mendorong kesadaran kritis dan empati sosial. Yang keempat, dapat diterapkan dalam pendidikan dan gerakan sosial. Dan untuk kekurangannya, pertama, belum populer di semua lembaga pendidikan. Yang kedua, minimnya relevansi lokal yang khusus membahas tentang ekologi sastra. Yang ketiga, memerlukan pemahaman lintas disiplin untuk analisis yang mendalam. Next, tantangan dan peluang pengembangan. Tantangan utama dalam mengembangkan ekologi sastra adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hubungan sastra dan lingkungan. Banyak orang masih menganggap sastra hanya sebagai hiburan, bukan sebagai media refleksi dan edukasi. Selain itu, kurikulum pendidikan belum sepenuhnya memasukkan perspektif ekologi sastra secara khusus dalam pembelajaran. Namun, di balik itu terhadap peluang besar, seperti meningkatnya perhatian dunia pada isu pendidikan, munculnya gerakan hijau di kalangan generasi muda, berkembangnya media digital untuk menyebarkan karya bertema lingkungan. Untuk kesimpulannya, ekologi sastra merupakan pendekatan penting dalam ilmu sastra yang menghubungkan karya sastra dengan realitas lingkungan hidup. Melalui kajian ini, pembaca tidak hanya menikmati keindahan bahasa, tetapi juga menyadari pesan penting tentang kerusakan alam dan tanggung jawab manusia. Karya sastra menjadi cermin sekaligus peringatan bahwa bumi sedang Karya sastra menjadi cermin sekaligus peringatan bahwa bumi sedang mengalami krisis akibat ulah manusia. Oleh karena itu, diperlukan perubahan cara pandang dan perilaku agar manusia dapat hidup lebih bijak dan harmonis dengan alam. Ekologi sastra tidak hanya bermanfaat bagi dunia akademik, tetapi juga bagi kehidupan nyata dalam kelestarian lingkungan. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.